Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kelompok kami, yaitu kelompok 7. Di sini kami akan membahas terkait dengan materi mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan. Baik, sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Karul Status. Nama saya Foni Anita Edon sebagai pemateri 1. Nama saya Cici Fikata X sebagai pemateri 2. Nama saya Menjenuklu sebagai pemateri ketiga. Oke, baik, yang berikut kami langsung memperkenalkan materi. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pemateri 1. Baik, untuk pendahuluan. Bakteri patogen merupakan salah satu penyebab utama penyakit pada tumbuhan yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan di sektor pertanian. Pemahaman mekanisme infeksi bakteri patogen sangat penting untuk mengembangkan strategi pengendalian penyakit dan peningkatan ketahanan tanaman. Dalam pembahasan ini ada beberapa mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan, mulai dari penetrasi hingga manifestasi gejala penyakit. 1. Penetrasi. Jalur masuk. Bakteri patogen dapat memasuki tumbuhan melalui berbagai jalur. Yang pertama, luka pada jaringan. Luka yang disebabkan oleh serangga hama, aktivitas manusia atau faktor lingkungan memungkinkan bakteri untuk masuk ke dalam jaringan. Yang berikut adalah stomata. Beberapa bakteri seperti Pseudomonas syringae dapat masuk melalui stomata, yaitu lubang kecil di permukaan daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Yang berikut akar. Infeksi dapat terjadi melalui akar yang terpapar tanah yang mengandung bakteri terutama dalam kondisi kelembaban tinggi. Mekanisme penetrasi. Setelah memasuki tumbuhan, bakteri menggunakan enzim untuk merusak dinding sel tumbuhan. Enzim-enzim ini membantu bakteri menuju jaringan yang lebih dalam, menjadikannya lebih mudah untuk berkolonisasi. Kolonisasi. Setelah berhasil menembus jaringan, bakteri mulai berkembang biak dengan membentuk koloni. Proses kolonisasi ini meliputi yang pertama, pembentukan biofilm. Biofilm adalah lapisan sel bakteri yang melekat pada permukaan dan melindungi bakteri dan sinyal pertahanan tumbuhan. Yang kedua, berikut produksi zat pengatur pertumbuhan. Beberapa bakteri memproduksi fitohormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang berikut, bakteri patogen melepaskan enzim yang merusak sel tumbuhan seperti yang pertama, pektinase, menghancurkan pektin, komponen penting dinding sel. Yang kedua, selulase, menghancurkan selulase, memperlemah struktur sel. Berikut toksin. Bakteri juga dapat memproduksi toksin yang berbahaya bagi sel tumbuhan, menyebabkan kerusakan jaringan dan gejala penyakit. Contoh toksin termasuk yang dihasilkan oleh Erwinia amylofora, penyebab busuk pada tanaman buah. Bagi yang keempat, replikasi dan penyebaran. Setelah koloni terbentuk, bakteri akan bereplikasi. Penyebaran infeksi dapat terjadi melalui jaringan vaskular atau filem dan floem yang memungkinkan bakteri menyebar ke bagian lain berupa infeksi sistemik. Yang kelima, manifestasi penyakit. Gejala infeksi bakteri dapat bervariasi meliputi yang pertama, bercak daun, tanda awal infeksi yang biasanya muncul di daun. Yang kedua, layunya tanaman disebabkan oleh pembuangan air dari sel-sel tanaman. Yang ketiga, pembusukan pada batang atau akar yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Oke, baik, yang berikut yang keenam, respon tumbuhan. Tumbuhan memiliki sistem pertahanan yang dapat merespons infeksi dengan cara yang pertama, produksi metabolit sekunder, senyawa inti mikroba yang membantu melawan patogen. Yang berikut, respon imun. Tumbuhan memicu mekanisme pertahanan yang dapat memperkuat sel-selnya agar tidak mudah terinfeksi. Baik, kesimpulannya,
Mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan melibatkan serangkaian proses yang kompleks, mulai dari penetrasi hingga manifestasi gejala penyakit. Pengetahuan tentang mekanisme ini membantu dalam pengembangan strategi pengendalian yang lebih efisien untuk melindungi tanaman serangan bakteri patogen. Baik, demikian presentasi audio kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih.